di Banjarmasin 26 Juni 1835, seorang misionaris bernama J.H. Bernstein menginjakkan kakinya di Borneo untuk pertama kalinya. Kehidupan dan zona yang nyaman di Jerman ditinggalkannya hanya untuk satu tekad: Injil harus diberitakan. Lewat hal itulah pemberitaan kabar baik di Gereja Kalimantan Evangelis berakar. Bertumbuhnya kabar baik di Gereja Kalimantan Evangelis tidaklah melalui proses yang mudah. Terjadi penolakan, peperangan, bahkan kematian. Sebagian dari para misionaris menjadi bayang-bayang gelap yang menghantui dan mengiringi perjalanan pemberitaan kabar baik di tanah Borneo. Layaknya kehidupan, suka duka datang silih berganti. Demikianlah sejarah perkembangan Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Tepat 190 tahun setelahnya, di tahun 2025 ini, kita telah merasakan dan melihat bahwa Tuhan itu sungguh baik. Melalui berbagai usaha perkabaran Injil, Tuhan telah mengizinkan kita sekalian untuk mengenal dan percaya kepadanya. Perkabaran Injil itu berbuah dalam bentuk pelayanan jemaat Gereja Kalimantan Evangelis kepada jemaat, masyarakat, dan bahkan semesta dimanapun berada. Kiranya kita terus dapat menceritakan perbuatan ajaib Tuhan bersama seluruh semesta yang membawa kesaksian baginya. Kiranya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kiranya kemuliaan Tuhan nyata di bumi seperti di surga. Marilah jemaat kita berdiri, kita memuji nama Tuhan dari PKJ 132, bait pertama dan yang kedua, Langit Menceritakan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu.
dan kepada saudara juga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Litani syukur yang kita ucapkan secara bersalutan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kembali kita memuji nama Tuhan dari NKB 133, bait yang pertama hingga yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Tibalah kita pada pembacaan Alkitab yang pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKI. Terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat ini kami jemaat ingin membaca firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja. Jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur, ketika firman-Mu ditaburkan, boleh bertumbuh, berakar, serta berbuah lebat dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10 dengan perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan.
Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sambut dengan haleluya. Jemaat 242, bait yang pertama dan keempat, muliakanlah Allah. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, selamat pagi, selamat bertemu, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, hari ini kita kembali memperingati dan merayakan hari pengucapan syukur atas telah terselenggaranya pekabaran Injil di bumi Borneo. Bahkan di Nusantara ini 190 tahun. Nah, untuk itu patut kita rayakan yang pada saatnya nanti dengan pelayanan perjamuan kudus. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang terus Tuhan sediakan. Baik tua, muda, anak-anak, bahkan laki perempuan di kota, di desa, dalam situasi dan kondisi apapun. Sehingga kami boleh bersama-sama hari ini memperingati 190 tahun bumi Kalimantan ditabur firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh bersama-sama mempersiapkan hati pikiran dan perasaan untuk dimeterai dengan firman Tuhan
Berkati kami yang hadir di tempat ini, bahkan warga gereja yang beribadah secara live di tempat masing-masing. Sekali lagi ampuni dosa salah kami, berkati mereka yang ada di perjalanan, bahkan dalam kondisi situasi apapun. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sejenak kita akan menemukan Injil Yohanes pasal 14 yang dimulai dari ayat 8 hingga 14. Baik Bapak Ibu yang membawa buku Alkitab atau Alkitab elektronik atau yang ada di depan. Nanti kita akan membaca secara responsoria. Saya membaca setiap ayat yang genap, Bapak Ibu membaca setiap ayat yang ganjil. Yohanes pasal 14 dengan judul perikop Rumah Bapa. Kita akan membaca dari ayat 8 hingga 14. Saya membaca setiap ayat yang genap, demikian firman Tuhan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, berbahagia mereka yang mendengar dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, di antara para rasul yang terpilih, ada yang hanya disebut sekilas, seperti sekilas info. Di antaranya adalah Filipus dan Yakobus yang kita rayakan hari ini. Dan dalam Injil hari ini Yesus secara istimewa berbincang-bincang dengan Filipus, seorang nelayan dari Galilea. Kita bangga Filipus dari Galilea. Dan berkata kepadanya, mari ikut aku. Nah rupanya Filipus tidak mau ikut sendiri. Jadi murid sendiri. Memang tidak enak, tidak nyaman belajar sendiri. Beda dengan belajar bersama seperti sekarang. Maka ia memotivasi diri menemui temannya Nathanael dan memberitahukan kepada mereka yang lain, aku sudah menemukan dia yang pernah ditulis oleh Musa dalam hukum Taurat. Itu yang terbaca dari Yohanes 1 ayat 45. Dia adalah Yesus yang pernah tidak hanya diimpikan, tetapi dimaklumat oleh Musa dalam hukum-hukumnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Filipus juga pernah disebut-sebut dalam Injil Yohanes pasal 6. Bila hari ini pasal 14, sebelumnya pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-7 yang berkisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu hanya tercatat laki-laki, belum anak-anak. Dan ia membuat sebuah perhitungan kasar.
tentang kesetaraan antara jumlah dengan uang yang mereka miliki. Jumlah yang hadir maksudnya. Jadi ia membuat perhitungan kasar dan menyimpulkan uang yang kita miliki yang dipegang oleh Yudas Iskariot ini tidak sanggup membeli makanan untuk ribuan orang. Apalagi di tempat sunyi seperti ini. Dan hari ini ia mengajukan sebuah permintaan. Tunjukkan. Jadi bila tunjukkan, telunjuk yang harus diacung. Dan barang tentu Bapak Ibu, permohonan dari Filipus ini membutuhkan penjelasan yang lebih rinci terkait dengan hubungan hakiki antara Yesus dan Bapaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya persoalan antara Yesus dan para murid itu diawali terkait dengan pernyataan Yesus mengenai dirinya sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan sebagai hidup. Jadi persoalan mereka dari sana. Yesus secara istimewa menyatakan diri sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia boleh dapat bertemu dengan Bapa. Pernyataan Yesus ini dikemukakan itu bukan sebuah paket gagasan. Oh, aku menggagas. Aku akan menunjukkan jalan. Aku akan menunjukkan kebenaran. Aku akan menunjukkan hidup. Belum terjadi. Itu paket gagasan namanya. Nanti akan dijalani. Tetapi terkait dengan 3 benda yang disebut membawa kepada keselamatan, itu adalah paket perjalanan. Bukan paket gagasan atau ide yang harus dipercaya, tetapi paket perjalanan yang harus dijalani. Dan dalam perjalanan bersama itu, mau tidak mau, suka tidak suka, berkenan meneladani sikap hidup Yesus. Jadi saat kita berjalan bersama-sama dengan Dia, kita harus bersedia meneladani seluruh sikap hidupnya. Tidak ada yang salah dengan perjalanan Allah dalam Yesus Kristus. Terutama yang menjadi pokok persoalan bagi Allah, berbelas kasihan kepada setiap orang. Tidak memandang di kota, di desa, kaya atau miskin, punya jabatan atau tidak, atau juga status sosial tinggi dan rendah dengan kasta-kasta. Ini pokok pikiran yang harus dijalani. Dan inilah kompas penunjuk arah untuk mencapai surga, di mana Allah bertahta. Jadi ini jalannya. Mari kita berjalan bersama. Mari kita berjalan dalam kebenaran. Dan pada saat kita berjalan dalam kebenaran, kita menerima hidup kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Yesus kemudian mengundang Pak Filipus untuk memantapkan kepercayaannya. Nah Bapak Ibu, menjadi pertanyaan bagi kita. Walau 3,5 tahun bukan barang baru atau juga bukan waktu yang singkat, tetapi tidak menjadi jaminan. Murid yang setiap hari, setiap waktu, setiap saat bersama dengan Yesus, percaya total dengannya. Kita ingin membuktikan keterikatan seperti itu, yang sering dibayangi oleh Alkitab tentang hubungan suami dan istri. Hubungan dengan Allah itu disimbol seperti hubungan suami istri.
Tetapi hubungan suami istri pun ada kelemahan. Ada orang yang sudah anggap ini sudah berbau kuburan. Bisa mengkhianati Yesus, bisa mengkhianati istri, bisa mengkhianati suami. Apalagi yang cuma 3,5 tahun. Tidak menjamin hatinya, pikirannya, perasaannya, cara pandangnya, jalannya melekat bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga Yesus perlu membuka jalan lagi bagi para murid untuk memantapkan keyakinan mereka kepadanya. Dan sekarang modelnya berbeda. Modelnya berbeda. Para murid termasuk juga kita akan membangun pertumbuhan model kepercayaan sampai kepada level bahwa Yesus dan Bapa ada dalam satu kesatuan. Mereka bagian yang tidak dapat dipisahkan, utuh dan penuh. Dan ketika kita berada pada level ini, kita akan menerima kemampuan untuk melakukan apa yang Yesus lakukan, dapat kita lakukan. Perhatikan Bapak Ibu persoalan yang sering terjadi dengan para murid. Loh, kami kan sudah puasa, kami kan sudah berdoa. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat ini? Coba. Padahal kalau mereka sudah dalam level seperti pandangan Allah yang bersatu dengan anaknya, mereka dapat melakukan apa yang Yesus juga buat. Ini sudah membuktikan bahwa mereka belum masuk ke level itu. Mereka belum dapat kemampuan untuk melakukan secara penuh dan utuh apa yang pernah Yesus buat. Termasuk diantaranya memaknai kesatuan hakiki. Barang siapa sudah bertemu dengan Yesus, ia sudah bertemu dengan Allah. Jadi tidak perlu diperbincang lebih rinci, lebih lanjut. Allah di mana? Dengan demikian Yesus tidak perlu lagi menunjuk Sang Bapa kepada Filipus. Engkau sudah bertemu denganku, kenali aku secara utuh dan penuh, maka engkau akan mengenal Bapa di dalam diriku. Bapak Ibu sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggal 26 Juni 1835, 190 tahun yang lalu, J.H. Bernstein, misionaris dari Jerman, tiba di Banjarmasin untuk memberitakan kabar baik bagi tanah Borneo. Dan kunjungan Bernstein inilah yang akhirnya ditetapkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis sebagai hari pengucapan syukur. Dan hari ini 190 tahun ucapan syukur Gereja Kalimantan Evangelis, walaupun sebelumnya belum disebut utuh begitu. Pada saat Bernstein menginjakan kaki di tanah Borneo dan menetapkan nama gereja, itu belum Gereja Kalimantan, masih Gereja Dayak. Karena rata-rata yang masuk di sana Dayak. Tetapi ternyata setelah perkembangan berikut, tidak hanya orang Dayak yang ada di Borneo. Ada orang Batak, orang Ambon, orang Manado, orang Bugis, orang sudah ya Batak? Di segala bangsa dan bahasa dan suku ada di tanah Borneo. Tetapi tidak merubah arah. Tetap
kabar baik dari Allah menjadi pokok persoalan yang harus diterima di tanah Borneo. Tidak memandang suku, bangsa, dan bahasa. Dan ini dicatat oleh Gereja Kalimantan Evangelis sebagai anugerah dan bukti dari kasih Allah untuk menyelamatkan umat. Kilauan bahasa nyanyi nungkup nomor 27 om dia salah. Nada ingat judul enggak? Jadi nungkup nomor 27. Amun dia salah. Sampai petak tuh. Wah. Dan Bapak Ibu, GKE itu artinya tidak hanya memproklamirkan diri menjadi berkat bagi dirinya sendiri, tetapi bagi setiap orang yang tinggal sekarang tidak hanya di tanah Borneo. GKE sudah ada di mana-mana. Ada di Jakarta, ada di Jogja, Surabaya, dan mungkin nanti menyebar. Walaupun dengan adik kandung kita yang sebenarnya kakak kandung kita, AKBP itu tersebar di Nusantara ini. Kita akan mengikuti jejak mereka. Jadi dengan sendirinya Gereja Kalimantan Evangelis tidak milik Borneo. Yang hari ini patut kita rayakan dengan perjamuan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di peringatan dan perayaan hari ini pun diharapkan setiap pribadi yang telah menerima dan mengenal Yesus harus tetap setia dalam iman dan bersedia terlibat secara aktif dalam pelayanan. Patut digarisbawahi. Aktif dalam pelayanan itu tidak selalu menjadi pendeta, pastor, misionaris, penginjil, atau juga penatua, diakon, atau juga guru-guru agama, pengajar sekolah minggu. Tapi kita akan terlibat aktif bersaksi tentang kasih Tuhan dalam gaya hidup sehari-hari. Lebih dari cukup. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selain daripada itu supaya pekabaran Injil terus berkesinambungan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, sampai akhirnya segala sesuatu menuju kepada kesudahan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu sidang Jumat, kita masuk dalam saat teduh, dan pada saatnya nanti kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang tidak hanya kembali menggugah, tetapi memeterai firman Tuhan yang tertancap di bumi Borneo dan harus mengeluarkan bulir-bulir. Terima kasih 190 tahun pekabaran Injil di bumi Borneo telah terjadi, telah terselenggara dengan hasil yang tidak hanya memuaskan, tetapi memberi kepada kami tanggung jawab untuk terus melestarikan bahwa bumi Kalimantan, bahkan pun orang-orang yang ada di dalamnya, kaya dengan kesaksian. Kami juga berdoa untuk pembukaan pos-pos PKB di seluruh wilayah, terutama yang terpencil dan di tengah-tengah mayoritas agama lain. Begitu juga dengan program Majelis Sinode terkait dengan pekabaran Injil melalui Departemen Marturia. Bahkan para pekerja, pelayan gereja Kalimantan Evangelis, pendeta, vikaris, guru sekolah hari Minggu, guru agama Kristen,
penatua diakon, bahkan siapapun yang ambil bagian. Juga dengan kemitraan GKE dalam usaha pekabaran Injil, bahkan juga kegiatan yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 29 Juni 2025 di Bumi Perkemahan Nyaru Menteng Palangkaraya. Kegiatan Kemah Ceria Alkitab Anak Gereja Kalimantan Evangelis bagian pertama. Begitu juga ya Tuhan dengan warga gereja yang ada di berbagai tempat pun yang ada di GKI Galilea. Pegawai negeri, pengusaha, pedagang, petani, ibu rumah tangga, mereka yang masih mencari pekerjaan, mereka yang masih menekuni pendidikan dari PAUD sampai kandidat doktoral, bahkan juga yang baru lahir atau juga masih dalam kandungan. Kami juga terus memenaruh hidup warga gereja yang pada minggu-minggu ini berangkat ke berbagai tempat karena tugas dinas, keperluan pemulihan kesehatan, keperluan usaha dan pekerjaan lainnya. Bahkan juga kami menyerahkan warga gereja yang terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit. Diberkati obat alat, dokter, perawat, anggota keluarga yang menangani dan bersedia mendampingi. Bahkan impian harapan orang yang tergeletak tak berdaya. Tidak hanya menerima sehat tubuh, tetapi sehat jiwa dan sehat roh. Begitu juga ya Tuhan mereka yang berduka cita dan berbeban berat. Karena orang-orang yang mengasihi dan dikasihi telah meninggalkan mereka. Kami juga terus memohon berkat dari Tuhan untuk warga gereja yang dipilih dan ditetapkan untuk menerima tugas fungsi dan tanggung jawab. Baik sebagai pendeta, pastor, gembala sidang, penatua atau diakon, guru-guru agama, guru sekolah hari Minggu, mereka yang bisa bermain musik, menyanyi, operator, bahkan juga koster atau cleaning service yang setia untuk mengemban tugas fungsi dan tanggung jawab pelayanan. Bahkan juga panitia pembangunan yang terus memberi diri, memberi tenaga, memberi dana, daya, keluarga, ruang waktu, dan pandangan untuk melihat secara cakap kebutuhan ruang yang harus dibangun, dimiliki, dan pada saatnya didaya guna di tempat ini. Diberkati panitia pembangunan, diberkati warga gereja sebagai donatur tetap, diberkati pemerhati baik dari pemerintah atau pihak ketiga. Bahkan diberkati tukang, mereka yang menyiapkan material, bahkan iklim dan cuaca. Begitu juga ya Tuhan, kami terus mau menaruh hidup dan memohon berkat untuk warga gereja yang pada minggu-minggu ini merayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Damai sejahtera yang datang dari Tuhan akan menutup bungkus sukacita yang satu ini, sehingga hidup mereka selalu dihiasi dengan kegembiraan. Bahkan seluruh hidup kami, iklim cuaca yang silih berganti akan menjadi fenomena kami bergantung pada Tuhan. Ini doa harap kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur, bahkan terus boleh dapat menerima hari ini perayaan dari ucapan syukur, terima kasih 190 tahun pekabaran Injil boleh masuk di bumi Borneo, sehingga boleh bersaksi bersama. Ini doa harap kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kami beritahu kembali bahwa persembahan kita dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada ibadah minggu dan setelah perjamuan kudus. Diundang kepada petugas persembahan untuk maju dan mengambil kantong persembahan untuk diedarkan kepada jemaat.
Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Khusus ibadah hari ini, uang persembahan ibadah minggu dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang diedarkan oleh petugas. Nas pengantar persembahan yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang berharga. Kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal daripada-Mu. Saat ini kami ingin mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu sebagai tanda syukur dan pengakuan atas kedaulatan-Mu. Kiranya persembahan ini Engkau berkati dan Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu. Sertai juga mereka yang memberikan persembahan ini, agar mereka selalu diberkati dalam setiap pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengiringi persembahan yang dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB 138 bait 1 dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhan. Baru di
Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Anugerah Allah mendahului dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang percaya. Melalui pelayanan sakramen baptisan kudus, saudara-saudara masuk ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus, sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Sebenarnya kami harus menerima hukuman daripada-Mu. Namun kami mohon, ampunilah dosa kami, ya Bapa, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus Anak-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Saudara-saudara sidang jemaat, hendaklah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan karenanya perlu merendahkan diri, menyesal dan memohon kasih karunia Tuhan. Kita perlu yakin bahwa dosa kita diampuni oleh pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah mati dan hidup kembali. Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara. Karena itu, maka tiap-tiap hari kita perlu senantiasa menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Khusus kepada anak-anak, remaja, dan pemuda yang sedang menuju proses pendewasaan iman. Ketahuilah bahwa Allah itu Bapa yang baik dan kalian sudah menerima baptisan kudus. Maka saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian perlu terus belajar untuk mengetahui arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian sesudah mengikuti perjamuan kudus ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan pengakuan iman orang tua ketika dulu kalian dibaptiskan. Bersedialah menerima pengajaran dari orang tua untuk memahami iman kepada Tuhan Yesus. Terus belajar tentang iman kita sebagaimana tersedia dalam Alkitab, supaya pada saatnya nanti kalian bisa mengakui iman secara pribadi dalam peneguhan sidi. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita.
Mari kita bersama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman kita dengan hati dan mulut kita, dan nanti kita sambut dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh dengan berdoa dalam hati masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala Ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucapkan doa syukur, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. "Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia. Diundang kepada petugas pelayan perjamuan kudus untuk maju dan mengambil hosti serta anggur perjamuan untuk dibagikan kepada jemaat. Bagi setiap orang yang telah menerima hosti dan anggur perjamuan dapat berdiri. Dan kepada jemaat yang tidak mampu berdiri lebih lama, khususnya untuk orang tua yang sudah lanjut usia, dipersilahkan duduk namun memberi tanda bahwa sudah menerima hosti dan anggur.
Sementara hosti dan anggur diedarkan kepada semua jemaat yang hadir, kita iringi dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 35, bait pertama dan seterusnya, Tercurah Darah Tuhanku. selamanya.